Masih bersama kami di Presisi Pagi. Kapolri menutup pendidikan Taruna Akademi Kepolisian tingkat 4 Angkatan ke-55 Batalion Satya Dharma tahun 2024. Penutupan ini ditandai dengan digelarnya upacara penutupan di Akpol Semarang. Para taruna Akpol Angkatan 55 ini dinyatakan lulus pendidikan dan berhak menyandang gelar sarana terapan kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam sambutannya mengapresiasi Gubernur Akpol, jajaran Sivitas Akademika, dan pengasuh atas keberhasilan kelulusan ini. Dalam kesempatan ini, Kapolri didampingi Kalemdiklat Polri Komjen Pol Purwadi Arianto dan Gubernur Akademi Kepolisian Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar turut menyematkan penghargaan ke peraih Adi Makayasa Akpol 2024, Brigadir Taruna Theodor Gomgom Oktovarel De Fatima, sebagai lulusan terbaik kumulatif dari semua aspek penilaian. Selain itu, sejumlah taruna juga meraih penghargaan, yakni Brigadir Taruna Dava Safa Pradana, Brigadir Taruna Arvito Fernaldi Putra Hartono, Brigadir Taruna Faras Adiaksa Wiraguna Kuspriyadi, dan Brigadir Taruna Ria Dirgahayu. STRK merupakan putra. Selamat dan apresiasi kepada Gubernur Akpol beserta seluruh jajaran pengasuh dan Sivitas Akademika yang telah berhasil mengantar pada seluruh taruna mulai dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 4, dan alhamdulillah puji Tuhan ya Pak Krisno, semuanya lulus Pak ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat baik untuk para pengasuh dan tentunya para taruna yang sebentar lagi akan menjadi calon perwira dari Batalion Satya Dharma. Polri akan segera mendirikan Pusat SDM Unggul di Bogor pada tahun 2025. Pendirian Pusat SDM Unggul ini dilakukan sesuai perintah Kapolri untuk mengejar target Indonesia Emas 2045. Laporan yang telah disampaikan. Kemajuan zaman yang penuh tantangan tentunya membutuhkan kesiapan untuk dihadapi, terlebih dalam mengejar target Indonesia Emas pada tahun 2045. Untuk itu, semua persiapan terus dilakukan tidak terkecuali oleh Polri. As SDM Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa polisi memiliki agenda besar yang telah diperintahkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Salah satu agenda besar itu adalah pembangunan Pusat SDM Unggul yang akan dimulai dibangun pada 2025 mendatang. Menurut Irjen Polisi Dedi Prasetyo, Pusat SDM Unggul Polri nantinya akan memiliki sejumlah fasilitas yang berskala internasional. Tidak hanya pembangunan sejumlah pusat fasilitas, Polri juga akan membangun SMA Taruna Kemala. SMA Taruna Kemala nantinya akan merekrut siswa-siswi terbaik yang berasal dari seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Di tempat ini di Jasinga, dengan perintah Bapak Kapolri juga kami diperintahkan dimulai tahun 2025 kami akan membangun pusat pembinaan SDM unggul. Juga sama dalam rangka mempersiapkan SDM unggul Polri yang dalam menghadapi Indonesia Emas di tahun 2045. Di sini hanya akan dibangun 3 sentral, yaitu pusat psikologi Polri atau pusat asesmen Polri. Kemudian di sini ada pusat sertifikasi Polri, ya, dan juga ada pusat pelatihan jabatan fungsional dan pembinaan SDM unggul Polri. Ya, ini skalarnya adalah skala internasional insya Allah, dan memang karena ini bangunannya cukup besar dan representatif, kita menggunakan skala internasional, baru bisa kita selesaikan di tahun 2027. Wakapolda Papua Brigjen Pol Patri G.R. Renwarin menghadiri kebaktian pembangunan rohani atau KKR dalam rangka Pilkada Damai di Gereja El Sadai Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Ibadah KKR dihadiri oleh PJ Gubernur Papua Pegunungan Felix Fernando Wanggai, Polda Papua di Provinsi Papua Pegunungan, Kombes Pol Andi Yosep Enok. Dalam sambutannya, Kapolda Papua yang diwakili oleh Wakapolda Papua mengatakan kegiatan KKR akan dijadikan budaya khususnya di Polda Papua karena budaya di Papua sudah mulai hilang serta peran dari tokoh-tokoh agama. Wakapolda berharap juga kepada pemerintah daerah khususnya di Papua Pegunungan untuk melaksanakan KKR ini untuk mengembalikan iman semua umat Nasrani. Wakapolda mendukung Polda Papua, Polres Jayawijaya untuk bersama-sama mensukseskan Pemilu Kada tahun 2024. Budaya asli kita orang Papua ini sudah mulai terkikis. Budaya asli kita yang penuh dengan kasih sayang, menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang sangat manusiawi sudah mulai terkikis. Semuanya budaya yang dulu yang baik sekarang hilang, mulai terkikis, dan sekarang budaya baru apa-apa sedikit-sedikit mulai perang-perang, sedikit-sedikit mulai ribut-ribut. Akhirnya orang menganggap bahwa Papua tidak aman karena sudah mulai hilang. Oleh sebab itu kita bikin budaya baru. Budaya baru ini tentunya bukan polisi sendiri, karena yang punya jemaat, yang punya umat, yang punya jemaah itu adalah tokoh-tokoh agama. Kegiatan spektakuler Fashion Karnaval Pagelaran Budaya Hari Bayangkara ke-78 resmi dibuka oleh Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk membangun komunikasi budaya di NTT yang kaya akan tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakatnya, serta dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Acara berlangsung di Jalan Eltari di depan kantor Gubernur NTT dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi. Kapolda NTT mengungkapkan tujuan dari Fashion Karnaval untuk mengangkat dan mempromosikan warisan budaya bangsa serta membangun memori masa depan etnis budaya yang beragam di Provinsi NTT. Acara dimulai dengan parade yang melibatkan pasukan karnaval seperti pasukan berkuda, drum band Polda NTT, pasukan dari berbagai polres di jajaran Polda NTT, barongsai, dan Eka Wangi. Kegiatan ditandai dengan pelepasan pasukan karnaval oleh Kapolda NTT dengan mengibarkan bendera, dimulai dari Jalan Eltari dan berakhir di lapangan Mapolda NTT. Keindahan dan kehebatan budaya dari masing-masing kabupaten yang tadi dari kabupaten yang satu sampai dengan seluruhnya, ditambah dengan komunitas masyarakat, komunitas Banyuwangi, komunitas barongsai, dan semua tadi kita lihat mereka hadir memeriahkan festival budaya tingkat Provinsi NTT dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-78 Polda NTT ya. Kita mau menonjolkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai budaya lokal itu ternyata sangat tinggi. Kalau selama ini kita abaikan, maka kita mau berusaha untuk mengangkat kembali nilai-nilai budaya NTT. Menjelang Hari Bayangkara ke-78, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Safrudin menyambangi personil Polda Kepri yang sedang sakit dan dirawat di rumah masing-masing. Menjelang Hari Bayangkara ke-78, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Safrudin menyambangi personil Polda Kepri yang sedang sakit dan dirawat di rumah masing-masing. Dalam kegiatannya, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Safrudin didampingi oleh PJU Polda Kepri dan pengurus daerah Bayangkari Kepri. Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Safrudin menerangkan kegiatan menjenguk anggota yang sedang sakit sudah sering dilaksanakan untuk memonitor perkembangan kondisi anggota karena mereka bagian dari keluarga besar Polda Kepri dan wajib untuk diberi perhatian lebih. Dengan selalu dijenguk dan diperhatikan kesehatannya, anggota akan merasa diperhatikan dan dapat membantu meningkatkan psikis dan kesehatan mereka dari dalam dan juga luar. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.